kasih-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Katakan hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari angkat tangan, angkat hatimu, katakan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, apa kata ya searamu? Hanya Engkau-lah pertolongan kami. Hanya Engkau-lah pengharapan kami. Kami rindu Engkau hadir menaungi setiap kami Tuhan. Ciara pakatana ya sekerana namore ya namo. Ciara ya ciara namo. Biar jamahan-Mu terjadi bagi setiap kami. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan, dinyatakan Tuhan. Urapan-Mu mengalir bagi setiap kami. Ciara namo. Kami sembah Engkau Tuhan. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang ajaib. Mari datang kepada Tuhan. Mari datang rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Kau Allah yang perkasa Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu. Ciara Murayasa. Jika Murayasa. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Ya Rabba kata ya suara buka kata ya nabu kata ya suara. Ya Rabba kata
Kami rindu jamahan-Mu, Tuhan. Biarkan urapan itu mengalir bagi setiap kami. Hadirat-Mu, kekuatan kami, Tuhan. Hadirat-Mu, mujizat bagi setiap kami. Mari sembah Tuhan, bermasmur bagi Tuhan. Jangan biarkan setiap kita berdiam diri. Keluarkan suara-Mu bagi Tuhan. Agungkan Tuhan-Mu. Sembah Dia, sembah Dia. Shikaranamu katana yaseramu. Kiarata kata yaseramu. Kiarata yaseramu. Kami sembah Kau Allah yang mulia. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang perkasa, Engkau keselamatan kami, Engkaulah gunung batu kami. Waktu kami menyembah-Mu, kami percaya Engkau bertata, Engkau bersembayam. Dan waktu Engkau hadir, mujizat itu dinyatakan. Kesembuhan itu terjadi. Dan kami melihat Engkau bekerja dengan luar biasa saat itu. Yang sakit oleh bilur darah Tuhan Yesus Kristus, sembuh, sembuh, sembuh. Kami diperbaharui, kami dipulihkan, kami dibangkitkan, kami disembuhkan. Syaramu katana ya syaramu ya katana ya syaramu. Syaramu. Kau Allah yang perkasa Tuhan. Engkau selalu merancangkan yang terbaik bagi setiap kami, Tuhan. Engkau mengenal setiap kami. Kami adalah biji mata-Mu. Kami adalah kepunyaan-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau akan meneguhkan setiap kami. Engkau akan meluruskan setiap jalan kami, Tuhan. Apapun yang menghadang kami, apapun yang ada di depan kami tahu bahwa kami tidak sendiri. Kami bersama dengan Allah. Kami bersama dengan Tuhan Yesus. Maka kemenangan demi kemenangan pasti terjadi dalam hidup kami. Oh Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami
Kami percaya Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan yang percaya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan pemulihan terjadi di sini. Katakan kelepasan terjadi di sini. Kami sembah Kau Tuhan. Kiara makataya searamu. Kami muliakan Kau. Kami sembah Kau. Kirapa kataya searamu. Kiara makataya searamu. Kata namu. Kiara makataya searamu. Kiara Maya Kaulah yang perkasa. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah, kami muliakan Kau Tuhan. Kirana Mayaso, Engkau masih ada bagi setiap kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami percaya di dalam-Mu selalu ada pengharapan. Di dalam-Mu masa depan kami akan gilang gemilang. Kami deklarasikan bahwa setiap kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi milik Allah, maka Allah akan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Jangan takut, jangan gelisah. Percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang mampu menolong setiap kita. Berapa kata Yesus. Terima kasih. Saya mengajak setiap saudara untuk merenungkan kebaikan Tuhan saat ini.
apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita saat ini. Mari, renungkan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi setiap kita. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukankah Dia Tuhan yang baik, saudara? Bukankah Dia Tuhan yang luar biasa? Dia Allah yang perkasa, Dia nggak pernah tinggalkan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami tidak takut dan tidak gentar dengan apapun yang terjadi di dunia saat ini. Karena kami tahu kami tidak sendiri. Kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang selalu ada dan setia bagi setiap kami. Bapa, ampuni setiap kami. Jika terkadang kami jauh dari Engkau, tapi saat ini kami mau katakan, kesia-siaan terjadi waktu kami jauh dari Engkau. Tapi waktu kami dekat dengan Engkau, maka kami akan melihat anugerah-Mu nyata, perlindungan-Mu nyata, penjagaan-Mu nyata, bahkan pemeliharaanmu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Kami mau nyatakan Tuhan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak gelimang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguh aku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan, ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan kami, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Waktu kita menyembah Tuhan, kita tahu bahwa apa yang kita bicarakan, apa yang kita perkatakan itu adalah suatu iman yang keluar dari mulut dan hati kita. Dan waktu kita tahu bahwa Yesus memegangku dengan tangan kanannya, kita tahu waktu Tuhan memegang tangan kita, Dia pasti membawa kita keluar dari lembah kekelaman. Dia pasti menuntun kita kepada jalannya yang ajaib. Kemenangan demi kemenangan pasti terjadi dalam hidup kita. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, nyanyikan sungguh-sungguh, katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus
dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus, Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun banyak setiap kami yang saat ini belum mengalami kemenangan. Tetapi secara iman, secara pengharapan kami mau katakan di dalam nama Yesus, kami pasti dimenangkan. Kami sudah mengalaminya, kami percaya. Kami percaya. Karena bagian kami percaya kepadamu Tuhan. Dan selama kami percaya dan beriman, kami tahu mujizat pertolonganmu akan terjadi. Terima kasih. Mari siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan izinkan hatimu terbuka, supaya hatimu menjadi tanah yang subur. Dan sehingga benih itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Oh, ramakan ayah sekira. Syiaramu ya sekira. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kami mau nyatakan janji kami kepadamu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak, kami percaya setiap kami waktu menyembah Tuhan, kami diberikan penghiburan, kami diberikan kekuatan, dan hadirat-Mu turun
menyembuhkan setiap kami, membangkitkan dan memulihkan setiap kami. Tiba saatnya kami menerima, kami siap dan harus siap menerima firman Tuhan. Tuhan, jadikan hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga waktu benih ilahi, benih surga, tuntunan ilahi itu jatuh di tanah hati yang paling subur. Kami bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan hidup kami memuliakan dan menguntungkan kerajaan surga. Tuhan berikan kami roh hikmah dan pewahyuan, supaya setiap kami boleh memiliki pengenalan Allah dengan benar. Dan kami mengerti pengharapan yang tergantung di dalam Tuhan. Dan kami bisa mengalami kuasa kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, pakailah hamba-Mu yang tidak berguna ini. Sehingga setiap apapun yang diperkatakan, semua berasal dari Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Karena bukan lagi tentang apa yang kami mau enak dengar di telinga. Tetapi apa yang Tuhan mau, pasti yang terbaik bagi setiap kami. Semua yang rindu dan siap diperlengkapi. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Ya, shalom buat semua jemaat Tuhan di Kebun Sayur, juga di HCC, dan juga di Instagram dan Facebook. Nah, saya izin yang di Facebook, saya akan matikan sebentar. Nanti di-save pujian penyembahannya supaya saudara bisa ikut. Lalu juga nanti akan masuk lagi 1 jam, jadi kita bisa mendengar full firman Tuhan dan juga tuntunan Tuhan. Silakan Ibu. Ya, untuk di Facebook, saya percaya bahwa Tuhan teramat baik dalam kehidupan kita. Dia punya rencana yang besar, supaya setiap kita mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Teman-teman yang ada di Zoom, terima kasih banyak sudah join. Saya percaya bahwa setiap kita harus menerima tuntunan dari Tuhan, setiap kita harus menerima hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Nah, pagi tadi saya sudah menyampaikan finding my work, menemukan pekerjaanku, atau finding my destiny, menemukan destiniku. Ini yang paling luar biasa dalam hidup kita waktu kita menjadi orang percaya, dan kita juga mengerti suatu kekuatan daripada Tuhan, apa yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kita. Tadi pagi kita masuk dalam firman Tuhan ya, siapkan bolpen saudara dan catatan saudara. Saudara, dalam krisis yang part yang ke-6 ini, Pastor Wirio diberikan tuntunan Tuhan yaitu untuk menyampaikan finding my work, menemukan pekerjaanku. Dan saudara tahu, pengertian dalam krisis pada saat ini kita tahu bahwa krisis adalah suatu kejadian yang kita tidak bisa kontrol. Pandemik itu datang dan kita tidak bisa kendalikan. Krisis dunia itu datang dan kita tidak bisa kendalikan. Krisis ekonomi, baik wabah COVID-19, adalah suatu kondisi yang dimana kita tidak bisa kendalikan. Saudara harus memiliki understanding krisis pada saat itu. Pada saat ini ya. Tetapi sekalipun kita tidak bisa mengendalikan situasi dan kondisi pada saat ini, tetapi ada yang kita bisa kendalikan. Apa itu yang kita bisa kendalikan? Yang kita bisa kendalikan adalah pikiran dan perspektif kita terhadap krisis yang sedang kita alami. Yang kita bisa kendalikan, yang kita bisa kontrol pada saat ini adalah pikiran kita dan perspektif, pandangan kita terhadap krisis itu sendiri. Tadi pagi saya mengatakan bahwa setiap kita harus menemukan apa pekerjaan kita. Mari kita buka sama-sama. Di Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Saudara tahu ini firman Tuhan yang luar biasa. Ya, saya melihat banyak anak muda yang menggunakan statusnya, ya, memo, info di Instagramnya atau di status WhatsApp-nya, yaitu adalah Efesus 2 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan baik. Saya dan saudara ini adalah buatan Allah. Katakan bersama saya. Saya ini adalah buatan Allah. Allah menciptakan saudara serupa dan segambar dengan Dia. Malaikat diciptakan tidak serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan
Allah. Artinya saudara citra Allah, saudara gambaran Allah. You are the image of God. Artinya dimanapun saudara berada, orang bukan hanya mau melihat saudara beragama Kristen. Tetapi Tuhan rindu melihat saudara mencerminkan tentang Tuhan. Kalau kita diciptakan serupa dengan Allah, maka Allah juga rindu. Ada karakter Tuhan dalam hidup kita. Ada pribadi Kristus dalam hidup kita. Ada nilai-nilai Kristus dalam hidup kita. Tuhan rindu kalau saudara menyadari bahwa buatan Allah. Artinya kalau saudara buatan Allah, Allah akan bertanggung jawab atas hidup. Tetapi ada juga beberapa orang yang dalam kondisi krisis ini mengalami kekuatan yang hilang. Kenapa seperti itu? Karena dalam kondisi krisis ini, perspektif kita harus menjadi, pandangan kita harus mengerti betul-betul bahwa kita ini buatan Allah. Kalau Allah menciptakan sesuatu, maka Allah juga pasti bertanggung jawab untuk setiap apa yang Dia ciptakan. Kalau Allah memfirmankan bagi setiap kita bahwa kita serupa dan segambar dengan Dia, artinya Allah juga akan memberikan tuntunan bagi setiap kita. Ada dalam kondisi pandemik dan krisis seperti ini, mereka kehilangan kekuatan. Kenapa? Karena mereka menjauh dari Tuhan. Tetapi orang yang mau terus dekat dengan Tuhan, saya percaya kekuatan ilahi turun. Hal-hal yang luar biasa, supranatural turun dalam kehidupan saudara. Saya melihat begitu banyak orang mengerti ini. Saya buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, Tuhan rindu engkau menemukan dirimu bahwa saya ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bayangkan Allah sudah mempersiapkan sesuatu. Saya sebelum melayani kemarin, beberapa hari yang lalu, di Jumat, saya sudah mempersiapkan firman untuk hari Minggu. Saya sudah mempersiapkan. Ya, kalau saya mempersiapkan, saya bisa menyampaikannya hari ini, saat ini juga. Apalagi yang dipersiapkan Allah, pasti yang terbaik bagi setiap kita. Kalau manusia mempersiapkan, bisa yang terbaik. Ada sedikit yang terbatas. Tetapi kalau Allah mempersiapkan yang terbaik bagi setiap kita, rancangannya pasti rancangan yang damai sejahtera yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Perhatikan baik. Saudara harus mengerti bahwa engkau hidup di dunia ini bukan untuk mencari kekayaan. Orang yang sukses di dalam Tuhan, dia bukan lagi mengejar kekayaan. Bukan lagi bangga. Oh, saya punya mobil 5, saya punya motor 30. Oh, saya punya rumah besar, saudara. Mewah, bukan mepet sawah, saudara ya. Bukan itu kebanggaan kita. Tetapi orang yang sukses di dalam Tuhan, orang yang berhasil di dalam Tuhan, adalah memiliki nilai yang benar. Hidup sesuai dengan Alkitabiah, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup bisa menaati setiap firman-firman Tuhan. Nah, itulah sukses bagi orang percaya. Makanya kalau saudara punya nilai kesuksesan yang benar, saudara tidak terpengaruh dengan harta orang lain. Makanya saudara tidak punya hati yang cemburu. Tadi pagi saya menjelaskan satu hal yang luar biasa. Untuk setiap kita bisa memiliki yang namanya pekerjaan yang benar, pikiran kita harus benar dulu, ya. Kenapa pikiran kita harus benar? Karena pikiran yang benar sangat penting untuk menentukan perasaan kita dan juga tindakan kita. Jadi pikiran yang benar itu akan membawa perasaan kita jadi benar dan juga tindakan kita jadi benar. Katakan bersama saya, pertobatan di dalam Tuhan adalah pembaruan budi, perubahan pola pikir. Di mana saya berpikir benar, maka hati saya benar. Hidup saya, tindakan saya juga benar. Ada banyak orang yang tidak sadar melakukan kejahatan. Kenapa? Karena dimulai dari pikiran. Dan tadi pagi saya juga menjelaskan, orang yang pikirannya benar, maka pribadinya positif. Saudara kalau ketemu orang, pastikan saudara lihat, ada orang yang kecewa gitu sama gereja. Begitu ketemu sama kita sih baik-baik aja. Tapi begitu ketemu sama kita, dia ngomonginlah kekurangan pemimpinnya, kekurangan pelayan Tuhan yang lain, rekan-rekan yang lain. Kenapa seperti itu? Karena memang hatinya belum dipulihkan. Saya tidak menghakimi. Tapi memang orang yang
pribadinya positif, dia pikirannya sudah dibenarkan dulu sama Tuhan. Makanya kalau pribadinya benar, pribadinya positif, maka ketemu sama orang pasti tidak menjelekkan orang lain. Makanya yang paling baik adalah setiap kita benarkan dulu paradigma kita. Kenapa sih orang itu bisa kecewa dalam pelayanan? Karena tujuan pelayanannya adalah untuk memuliakan dirinya sendiri. Makanya dia kecewa dalam pelayanan. Tapi kalau orang pelayanan tujuannya oleh Tuhan, manusia mengecewakan dia, sekitarnya mengecewakan dia. Tapi saya tanya, apakah Tuhan mengecewakan dia? Tidak. Orang yang terus memandang Tuhan, dia tidak mungkin kecewa dalam pelayanan. Karena pandangannya benar, pikirannya juga pasti benar. Makanya pikiran yang benar akan membawa kita memiliki pribadi yang benar, ya, pribadi yang positif. Dan orang yang pribadinya sudah positif, pasti pribadinya akan menjadi kreatif. Orang tuh kalau hatinya sudah benar, hatinya sudah damai, dipulihkan, maka dia bisa menghasilkan kreativitas yang luar biasa. Saya punya teman seorang dosen. Ya, dia menghadapi begitu banyak mahasiswa-mahasiswi. Tetapi cara mengajarnya dulu waktu baru-baru ngajar menjadi dosen, dia keras, diktator, disiplinnya terkenal gitu. Killer katanya. Tetapi ternyata pada saat dia mengajar dengan cara seperti itu, tidak ada anak-anak mahasiswa dan mahasiswi yang berprestasi. Kenapa? Mereka tertekan dengan kondisi yang ada. Dan akhirnya mereka belajar dengan terpaksa, taat dengan terpaksa. Sehingga tidak ada suatu kreativitas dan pembaruan-pembaruan dalam mahasiswi dan mahasiswanya. Dan akhirnya dia dipulihkan oleh Tuhan, dan dia menjadi pribadi yang tadinya keras menjadi lemah lembut. Karena saya sering bilang, Tuhan kan bilang loh, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat, maka engkau akan diberikan kelegaan. Orang yang datang kepada Tuhan, maka hidupnya akan dipulihkan. Dan orang yang sudah pulihkan bisa belajar ilmu tentang Tuhan. Apa sih karakter Tuhan, nilai-nilai Kristus? Tuhan berkata, belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan itu sebelum memberkati kita, dia ingin mengubah pola pikir kita. Supaya saat kita nanti diberkati dengan luar biasa, kita tidak menjadi orang yang sombong. Tidak menjadi orang yang angkuh. Tidak menjadi orang yang sok, saudara. Dan waktu kita diberkati, pola pikir kita sudah berubah. Maka semakin kita diberkati, maka semakin kita nol. Karena apa yang ada dalam hidup kita bukan milik kita. Itu adalah titipan dari Tuhan. Jadi kalau kita belum bisa berubah pola pikir kita, karakter kita nggak berubah, maka jangan berharap Tuhan bisa mempercayakan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Saya percaya kekristenan adalah berbicara supaya kita makin bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan orang yang serupa dengan Kristus tujuannya adalah untuk menguntungkan Tuhan. Hidupnya bagi Tuhan. Orang yang pribadinya positif, maka orang itu pribadinya akan kreatif. Dia akan melahirkan karya-karya yang luar biasa. Dan yang ketiga, maka orang itu akan memiliki pribadi yang memiliki sukacita yang penuh. Saudara perhatikan, begitu banyak pelayan Tuhan yang ada di gereja atau di mana. Ada kan orang yang kalau ketemu ngomongin orang, kekurangan orang, nggak suka lihat orang senang. Senang lihat orang susah ya. Tetapi ada pribadi orang yang kalau saudara ketemu nih, dia tuh membawa damai bagi saudara. Betul nggak saudara? Waktu saudara ngomongin orang, dia tuh ngomong begini, sudah nggak usah ngomongin orang. Kita kan nggak tahu kebenarannya. Kita nggak berhak untuk menghakimi. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Amin, saudara ngerti ya? Makanya Tuhan ingin ubah pola pikir kita dulu. Baru dia mempercayakan sesuatu yang besar. Kalau kita tidak berubah dengan hidup kita, pikiran kita tidak dibenarkan, maka kita nggak bisa berharap dengan sesuatu yang besar. Pikiran yang benar membawa kita menjadi pribadi yang positif. Pikiran yang benar membawa kita untuk semakin berkreatif dan menghasilkan sesuatu yang baik bagi Tuhan. Pikiran yang benar membawa kita untuk mengalami sukacita Tuhan yang luar biasa. Karena hatimu pulih, hubunganmu dengan Tuhan pulih.
maka hatinya Tuhan ada dalam hidupmu. Kedamaian Tuhan ada dalam hidupmu. Maka kalau damai Tuhan ada dalam hidupmu, engkau bisa menikmati hidup bersuka cita. Orang yang bersuka cita adalah orang yang tidak terpengaruh terhadap perkataan orang. Orang lain mau berkata jelek tentang saya tidak peduli. Yang penting apa yang Tuhan firmankan bagi saya adalah sesuatu yang baik. Amin, saudara ya. Lalu Pak, bagaimana setiap kita bisa memiliki pikiran yang terus benar di dalam Tuhan? Yang pertama, saudara harus terus berserah kepada Tuhan. Ya, setiap kita harus terus berserah kepada Tuhan dalam kehidupan ini ya, saudara ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi orang yang berserah penuh kepada Tuhan kehilangan kekhawatiran. Saudara ingat seorang Stefanus yang mau dirajam batu. Dia menatap ke langit. Dan sebelum meninggal dipanggil Bapa, dia berkata, Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Dan kehilangan kesakitan. Dan saya percaya orang yang berserah kepada Tuhan, dia tahu. Aku berkata kepada Tuhanku. Ya, aku menyerahkan segala kekhawatiranku kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memelihara hidupku. Amin, saudara. Serahkan segalanya kepada Tuhan. Maka pikiranmu akan terjaga. Memiliki pikiran yang benar. Dan yang kedua, berdoa. Kenapa kita mesti berdoa? Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Orang yang berdoa memiliki kekuatan. Doa itu membangun dari dalam. Dan membawa kita memiliki kekuatan keluar. Doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dengan doa, segala yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Lihat, Tuhan Yesus selalu berdoa. Dia pergi ke bukit dan berdoa. Dia selalu berdoa. Kalau Tuhan saja waktu ada di dunia harus berdoa. Apalagi kita yang manusia dan bukan Tuhan. Tuhan yang jadi manusia saja harus berdoa. Masa kita manusia yang bukan Tuhan, kita tidak berdoa? Kalau kita manusia yang bukan Tuhan, kita tidak berdoa. Pasti kita tidak kuat ada di dunia ini. Amin. Doa membuat kita menjadi kuat. Dan membawa kita, pikiran kita makin benar di dalam Tuhan. Yang ketiga, bagaimana Pak supaya setiap kita pikirannya bisa benar? Yang ketiga adalah setiap kita harus semakin bersyukur dalam kondisi apapun di dalam kehidupan ini. Kalau saudara bersyukur, maka saudara bisa menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Saudara, suatu hari ada seorang pengusaha di Bandung, punya rumah yang begitu besar, dan dia bilang, wah saya sudah bosan dengan rumah saya ini. Saya mau jual. Temennya kan memang orang yang biasa mengiklankan rumah-rumah, dimasukkan koran, dimasukkan apa. Dan tiba-tiba, yaudah kalau gitu saya iklanin ya. Bener nih saya masukin iklan ya. Akhirnya temannya tulis iklan yang cukup baik. Lalu dibacalah sama yang punya rumah yang mau jual. Dijual sebuah rumah yang menghadap ke pantai. Di belakangnya ada gunung. Ada berendanya. Ada balkonnya bisa melihat ke gunung. Di sana bisa melihat pohon-pohon dan kicauan burung. Dan ada kolam, ada suara air yang terus mengalir. Dan juga ada cahaya yang masuk dari 4 penjuru. Wih, yang punya rumah, ini rumah siapa ini? Kok menarik sekali? Nah ini rumahmu yang saya iklankan. Oh ya ampun, ternyata rumah saya bagus ya menurut orang lain. Dan waktu dia bersyukur rumahnya nggak jadi dijual, saudara. Nah ada orang-orang yang kadang-kadang sudah punya mobil, mobilnya tidak rusak, mobilnya berjalan dengan baik. Tapi waktu dia melihat mobil orang lain, waduh kok bagus ya. Mobil terbaru, saya ganti saja. Padahal kondisi sedang sulit. Tapi saudara paksakan dirimu, akhirnya jadi babak belur, saudara. Betul, buat bayar kredit, mencicil sampai menggigil, saudara. Sedangkan kalau kita bersyukur dengan apa yang ada, sekalipun naik mobil yang lama, tetapi mobilnya sehat, baik, ya nggak perlu diganti. Betul nggak, saudara? Apalagi dalam kondisi pandemik ini, hemat-hematlah uang yang ada. Investasi yang benar, kerja yang benar. Saya percaya kalau pikiran kita benar, pribadi kita benar, akan menghasilkan kreativitas yang benar. Dan Tuhan akan membawa kita makin melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Lalu kita masuk. Pak, itu tadi kan pikiran yang benar. Apa yang Tuhan rindukan? Supaya setiap kita makin melakukan pekerjaan yang baik di dalam Tuhan.
yang Allah sudah persiapkan. Tuhan rindu dalam kehidupan kita. Pikiran kita itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, mari kita buka sama-sama 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14. 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 16. Tuhan rindu pikiran kita disatukan ya oleh Roh Kudus, dikendalikan penuh oleh Roh Kudus. Kita tidak menerima roh dunia. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah. Dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tuhan rindu setiap kita. Hidup kita itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, maka cara pikirannya berbeda dengan cara pikiran duniawi. Pikirannya tentang Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, menguntungkan kerajaan surga. Ada orang ya, kadang-kadang nasihatin saya, Pak Sandi kan sudah enak jadi idol dulu artis, ngapain melayani, apa untungnya? Lalu juga ada teman-teman kami ngobrol sama teman kantor yang lain, kamu kan kerja dari Senin sampai Sabtu setengah hari, ngapain Minggu pelayanan? Datang ke gereja. Harusnya Minggu tuh libur, istirahat, tidur seharian. Supaya Senin sampai Sabtu bisa kerja lagi dengan baik. Nah ini kamu Minggu pelayanan, untungnya apa? Nah, orang dunia menganggap kita yang melayani bodoh. Orang dunia menganggap kita ada di gereja, beribadah, menyembah Tuhan bodoh. Saudara, tetapi kita yang mengerti bahwa Tuhan disenangkan dalam hidup kita. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Kita diciptakan bisa melakukan sesuatu. Bisa memberikan yang terbaik bagi pencipta kita. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Orang berkata tentang kebodohan. Karena dia tidak mengerti. Karena dia bukan berasal dari Allah. Tetapi kita yang berasal dari Allah. Kita yang mengetahui bahwa roh Allah itu bekerja luar biasa. Kita tahu bahwa saya melayani. Bahkan juga ada orang berkata, ngapain kamu nyumbang-nyumbang ke gereja? Orang dapat gaji kok, kasih perpuluhan ke gereja. Katanya Tuhan kan nggak kekurangan. Harusnya kamu nggak kasih sumbangan atau perpuluhan ke gereja, apa untungnya? Nah ini kan orang dunia seperti itu. Tapi kita yang mengerti bahwa kita itu nabur untuk kerajaan kekal di surga. Apa yang kau tabur di dunia ini, pasti kau tuai di kerajaan kekal di surga. Amin, saudara. Engkau melakukan perbuatan yang baik. Saya percaya rumahmu besar di surga. Orang dunia nggak tahu. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus, kita menabur kebajikan. Kita menuai kekekalan di dalam Tuhan. Amin. Apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, itu diberikan percuma. Jadi orang berkata, oh berarti saya diselamatkan karena Tuhan Yesus Kristus, bukan karena perbuatan saya. Tapi oleh karena kasih karunia, berarti saya boleh Pak, hidup saya enak-enak ya nggak boleh. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Justru kamu diselamatkan untuk melakukan kebaikan yang sudah ditentukan oleh Allah sebelumnya. Supaya karena Tuhan rindu kita hidup di dalam Dia. Katakan bersama saya ini buatan Allah. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang sudah disiapkan oleh Allah. Karena Allah rindu saya hidup di dalamnya. Amin. Ya, yang pertama tadi milikilah pikiran yang benar.
Saudara kalau mau detailnya, tadi ada di Instagram atau di Facebook, GBWTCACC, saudara bisa lihat di sana. Ada rekaman khotbahnya. Jadi saudara bisa ikuti. Yang kedua, pikiran kita harus dikendalikan oleh Roh Kudus atau kita disatukan dengan Roh Kudus. Saudara, ya, orang yang terus dikendalikan dengan Roh Kudus, maka pikirannya suatu hari Tuhan Yesus ditarik oleh Petrus. Dan Tuhan bilang bahwa dia akan mati pada hari yang ketiga akan bangkit. Lalu Petrus tarik dia. Waktu Petrus tarik, guru kiranya itu tidak menimpa dirimu. Saudara tahu dalam Markus 16 ayat 23, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Tuhan nggak bilang kepada Petrus, enyahlah engkau. Enggak. Tuhan berkata, enyahlah iblis. Karena engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan apa yang dunia pikirkan. Tapi engkau tidak memikirkan apa yang menjadi kehendak Bapa. Saudara, kadang-kadang orang itu hidupnya dikendalikan oleh iblis. Sehingga pikirannya buruk. Jadi kalau ada orang yang jahat sama saudara, jangan berkata orang itu dari iblis. Bukan, orang itu dari Allah. Tapi sedang dikendalikan oleh iblis. Makanya kita harus tengking, kita harus patahkan, kita harus belajar mengerti. Pikiran itu penting, karena mempengaruhi sikap dan perbuatan kita. Kalau kita mikir sesuatu kan mempengaruhi sikap dan perbuatan kita. Pikiran itu adalah medan peperangan. Setan menyerang dengan memberikan pikiran-pikiran duniawi. Udah ngapain berdoa, toh kamu berdoa dan tidak berdoa sama saja hidupnya. Kata siapa? Begitu saudara berdoa, begitu saudara menyembah Tuhan. Kan Tuhan sudah bilang, Allah bersemayam, Allah bertata melalui pujian penyembahan. Kalau saudara suka berdoa dan menyembah Tuhan, maka saudara akan melihat Allah hadir. Dan kalau kehadirannya nyata, maka pertolongannya juga nyata. Perlindungannya nyata. Pemeliharaan yang ajaib pasti nyata. Dan saudara akan melihat kesembuhan Tuhan terjadi. Amin, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Dosa dierami dalam pikiran. Pikiran kotor tidak mungkin hasilkan kehidupan yang bersih. Jadi kalau pikiranmu kotor terus, pasti hidupmu jadi kotor. Ya, tidak mungkin orang yang punya pikiran kotor bisa memiliki kehidupan yang bersih. Untuk tumbuh dewasa rohani, kita harus selaraskan pikiran kita dengan apa? Pikiran Kristus. Pikiran yang memuliakan Allah. Pikiran yang menyenangkan Bapa. Pak, bagaimana setiap saya bisa melakukan pekerjaan yang baik? Dan pikiran saya bisa benar dan pikiran saya betul-betul dikendalikan oleh Roh Kudus. Apa, Pak? Ya, pikiran saudara untuk bisa dikendalikan nama Roh Kudus, saudara memiliki pikiran yang serba mungkin. Di dalam Tuhan itu pasti. Di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Di dalam Tuhan itu ada kekuatan. Percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Suatu hari saya bersama dengan pengerja namanya Yosua. Waktu itu kami mengangkat sembako untuk membantu jemaat yang di kebun sayur dan juga beberapa warga di sana. Lalu waktu Yosua mengangkat, dia berkata, aduh 100 ini aja udah capek ya, apalagi 1000. Wah, Yosua ngomong 1000. Saya lalu bilang, Yos, pasti Tuhan nyatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saudara, keajaiban Tuhan terjadi. Akhirnya, betul-betul 1000 sembako terjadi. Dan saya percaya hari itu, Yosua melihat karya Tuhan yang luar biasa. Dan kami semua di gereja melihat karya Tuhan yang luar biasa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami sedang berusaha di dalam Tuhan berdoa terus melalui pujian penyembahan, supaya bisa membeli gedung gereja, ruko di Kapuk. Kami terus berdoa. Bagi orang melihat jumlah jemaat, ya paling hanya berapa ratus. Ya, wah mana mungkin, biasa 1000 dulu baru bisa beli. Tapi saya berkata begini sama beberapa teman, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekalipun kami kecil, tapi firman Tuhan berkata, iman sebiji sawi bisa memindahkan gunung. Engkau kecil, tapi Tuhanmu besar. Amin. Katakan bersama saya memang kecil. Manusia yang tidak berguna, tapi Tuhan saya besar. Amin. Engkau kecil nggak apa-apa, engkau diremehkan nggak apa-apa, tapi Tuhanmu besar, Tuhanmu dahsyat. Engkau buatan Allah, jangan remehkan Tuhan dalam hidupmu. Amin.
Ya. Markus 9 ayat 23 berkata seperti ini. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, ya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, yang belum punya jodoh, ya, berdoa sama Tuhan. Minta. Yang wanita itu minta jodoh 3T. Yang pertama, takwa. Yang kedua, tajir, saudara. Yang ketiga, ya jangan terkenal lah, saudara. Ya, yang penting namanya termasyur, terkenal baik hati dan tidak sombong, suka rajin menabung. Yang laki-laki belum dapat jodoh, berdoa. Pak, doanya apa? Ya, 3B. Yang pertama kalau belum dapat jodoh, berdoa. Yang kedua, berpuasa. Yang ketiga, berkaca, saudara. Jangan-jangan yang laki-laki itu mau minta jodoh. Jodohnya ketinggian, saudara. Mesti berkaca. Tuhan bilang yang sepadan. Kalau hidupmu bisa sepadan, saudara bisa sepadan, rohanimu meningkat. Maka kalau rohanimu meningkat, saudara bisa dapat jodoh yang sepadan dengan saudara. Mungkin mukanya kalah lah sama yang ganteng-ganteng. Kantongnya kalah. Tapi kemuliaan Tuhan dalam hidupmu tidak kalah. Siapa yang bisa mengalahkan kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara? Amin. Ya, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama harus memiliki pikiran yang serba mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan bersama saya. Saya berasal dari Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sebelum saya bisa melakukan pekerjaan yang baik, pikiran saya harus benar dulu. Pikiran saya harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus, pikirannya serba mungkin. Orang berkata, oh nggak mungkin kamu berjalan seperti ini. Ada seorang ibu di gereja kami. Ya, dulu buka restoran tutup. Kedua lagi buka tutup. Ya terus berdoa. Saya lihat kerajinannya berdoa luar biasa. Setianya kepada gembala, melayani. Terus, saudara. Luar biasa. Dan dalam kondisi pandemik ini, saudara. Yang tadinya kan saya lihat dari perpuluhan, laporan. Karena kita kan perpuluhan persembahan semua terbuka. Jemaat, siapapun bisa lihat. Dan kami juga transparasi. Karena kami rindu uang gereja adalah uang Tuhan. Jadi harus terbuka semuanya. Tidak ada yang disembunyikan. Dan saudara saya lihat, dari perpuluhan yang kadang-kadang 200.000, saya doain terus. Karena selalu setiap perpuluhan datang pada saya 300.000, 500.000. Dalam kondisi pandemik ini kok bisa memberikan perpuluhan 5.200.000. Waduh, saya melihat Tuhan luar biasa. Dia bersaksi, wah saya jualan masker, saya nggak punya modal. Saya jualan sarung tangan, nggak punya modal. Modal saya cuma iman. Berdoa terus sama Tuhan. Tuhan buka jalan semuanya. Amin, saudara. Punyalah pikiran yang serba mungkin. Saya berdoa, dia memberi saya kabar. Akan jual masker atau sarung tangan berapa ratus ribu. Saya bilang bukan ratus ribu. Nanti bisa jutaan masker, jutaan sarung tangan akan Tuhan berikan. Bahkan proyek-proyek yang besar akan Tuhan berikan. Kenapa? Karena pikirannya dia diberkati untuk menjadi berkat. Pikirannya dia diperkaya untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Nah, kalau pikiranmu sudah menyatu dengan pikiran Kristus, maka langkah hidupmu juga akan menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Kita nggak bisa lawan Tuhan, babak belur. Coba saja, saya pernah coba, babak belur, hancur-hancuran, kehilangan semuanya. Dan saya sudah nggak bisa lawan, karena saya tahu saya pasti kalah. Lebih baik saya taat, sekalipun saya tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Tetapi saya percaya, dia mengerti yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin. Tuhan mengerti yang terbaik bagi saudara. Saudara, orang yang pikirannya tadi dikendalikan oleh Roh Kudus, pikirannya akan selalu serba mungkin. Dia nggak lihat jalan, tapi Tuhan bilang, jika aku sudah membuka pintu bagimu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Firman Tuhan berkata, aku akan meluruskan jalanmu. Jalanmu tadi dibelok-belokin sama orang. Tapi kalau Tuhan sudah meluruskan, nggak ada yang bisa belokkan jalanmu. Apalagi dalam kondisi COVID ini kan saingan bisnis ketat. Tapi saya berdoa bagi setiap saudara yang hari ini sedang bekerja, sedang berusaha, sedang dagang.
persaingan sekeras apapun. Tapi kalau Tuhan sudah buka pintu bagimu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Terus bangun hubungan dengan Tuhan. Perkatakan firman Tuhan melalui pekerjaanmu. Amin, saudara. Saya percaya Tuhan bekerja dahsyat. Ya, saudara, pikiran kita harus suci. Pikiran kita harus kudus. Kalau kita rindu pikirannya dikendalikan oleh Roh Kudus, yang pertama tadi, pikiran kita harus serba mungkin. Selalu percaya bahwa bagi Tuhan selalu ada mujizat pertolongannya. Yang keduanya, pikirannya suci. Ya, Yesus dicobai hanya tidak berdosa. Ibrani 4 ayat 15. Semua imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Tuhan pernah kecil? Pernah. Tuhan pernah main-main? Pernah. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Dia merasakan cobaan-cobaan. Buktinya, dia ada kan di padang gurun kan. Waktu itu dicobai oleh iblis. Jika engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Karena Tuhan selalu berhubungan dengan Allah, dia selalu berhubungan dengan firman, maka waktu diserang iblis dicobai, Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, manusia bukan hidup saja dari roti, melainkan dari firman Allah. Jadi kalau saudara terus dikuasai oleh kuasa firman Tuhan, maka waktu saudara dicobai, saya mau tanya, pada saat itu Tuhan Yesus melawan iblis atau dia mengalihkan semua dengan firman Tuhan? Kita itu nggak bisa melawan iblis. Pikiran-pikiran buruk itu nggak bisa dilawan. Tetapi kita bisa mengalihkan pikiran itu dengan pikiran firman Tuhan. Dialihkan apa yang firman Tuhan katakan itu. Saudara masih ingat Daud? Dia kan sedang jalan-jalan di Sotoi, istana kan. Dan dia lihat ada perempuan mandi. Waktu ngelihat pertama, belum jatuh dalam dosa. Tapi karena penasaran, lihat kedua, oh cantik juga ya. Nah, yang kedua itu bahaya. Bapak-bapak ya, kalau ngelihat cewek cantik, udah ngelihat sekali aja, nggak mau berpaling. Nggak mau ngelihat lagi, nanti bisa yang kedua jadi dosa. Jangan. Ibu-ibu juga kalau ngelihat film Korea, waduh saudara, tidak berpaling-paling dari TV. Ya, ada yang bilang begini, seorang ibu nangis. Pak, kenapa kok kamu nangis? Lihat surat apa itu? Aku ngelihat surat pernikahan kita. Kok nggak ada expired-nya ya? SIM aja ada expired, kok pernikahan kita nggak ada expired-nya? Aduh, saudara. Ya. Gara-gara ngelihat film Korea, berharap suaminya jadi Korea. Jangan, ya. Pernikahan itu adalah pernikahan yang disatukan oleh Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang dapat memisahkannya. Kalau dalam keluarga kita, pikirannya suci, kudus, maka pernikahan apapun yang saudara alami itu akan menjadi pernikahan yang indah. Karena apa? Karena saudara disatukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Saya rindu yang berkeluarga, sudah berkeluarga tetap kuat di dalam Tuhan. Yang belum, ya, saya begitu menikah, wah saya kaget. Saudara. Ternyata menikah itu luar biasa, diberkati Tuhan dan nikmat. Sakit nggak sendiri, makan nggak sendiri, hidup nggak sendiri. Ya, yang belum menikah, cepat nikah. Mumpung Tuhan Yesus belum datang, saudara. Ya. Ya, manusia, firman Tuhan berkata, tidak baik manusia seorang diri. Tapi jangan sembarangan pilih-pilih juga. Nggak ada Matius, Markus, Lukas, Subaidin boleh nggak? Jangan, saudara. Jangan main api. Nanti saya bisa menangkan. Jangan, saudara. Pilihlah anak-anak Tuhan. Jangan pacaran sama yang tidak mengenal Kristus atau di dalam Yesus. Ya, pikirannya harus suci, kudus di dalam Tuhan. Matius 4 ayat 4. Tadi kan sudah bilang kan, dicobai ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Soal seperti itu, begitu melihat suatu hal yang tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, Daud, Yusuf, ya mengalami Yusuf ya bedanya. Daud tadi kan dia menoleh kedua kali. Yusuf waktu dia dicobai oleh tante Potifar, istrinya Potifar, digoda oleh tante Potifar. Yusuf lari. Dia lari kemana? Dia lari keluar, saudara. Bukan lari ke dalam. Ada yang orang kadang-kadang dicobai, lari di tempat, saudara. Makanya jatuh dalam dosa. Lari keluar kalau ada pergaulan yang buruk. Bukan lari di tempat. Lari tempat jatuh dalam dosa. Diperkosa nanti sama tante Potifar. Ya, harus belajar seperti Yusuf. Ya.
Perhatikan baik-baik. Martin Luther berkata seperti ini, saya tidak bisa menghalangi untuk burung terbang di atas kepala saya. Tetapi saya bisa menghalangi ya waktu burung bersangkar di atas kepala saya. Jadi gini saudara, saudara tidak bisa menghalangi, melawan iblis untuk mencobai saudara. Tetapi saudara bisa melawan iblis waktu saudara mengalihkan pikiranmu dengan pikiran Kristus. Saudara bisa hajar iblis dengan pikiran Kristus. Sebentar saudara, minta tolong ya, ini dicas. Casnya ada di sana. Soalnya handphonenya mau mati. Maaf yang di Instagram. Perhatikan baik-baik ya. Alihkan. Jangan lawan pikiran kotor, tapi alihkan dengan pikiran Kristus. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Saudara perhatikan baik-baik satu hal yang luar biasa. Isi kehidupan kita dengan firman. Dekat dengan Tuhan, melekat. Coba jarinya sama-sama, begini. Dilekatkan, coba jarinya sama-sama. Coba lihat, jangan sampai ada celah. Begitu ada celah, iblis bisa masuk. Ada banyak orang berkata, Pak, kenapa sih saya yang sudah melayani Tuhan, kok api saya bisa redup? Karena kamu tidak melekat sama Tuhan. Kalau saudara terus melekat sama Tuhan, maka apinya terus ada. Tapi begitu ada celah, di situ iblis masuk. Tugas iblis adalah memisahkan saudara dari kehendak Bapa, menjauhkan saudara dari mencintai Tuhan. Kalau saudara terus melekat kepada Tuhan, pikiranmu suci, apa yang benar, apa yang adil, ya, apa yang menjadi kehendak Allah, pikirkanlah itu semua. Amin. Ya. Lalu yang ketiga, yang paling luar biasa adalah pikirkanlah apa yang menjadi kehendak Bapa. Ingat, hidup kita ini untuk menggenapi firman Tuhan. Saudara harus mulai pikirkan, Tuhan mau apa ya melalui saya? Tuhan mau bekerja apa ya melalui saya? Saya waktu menjadi Indonesian Idol, saya bersyukur ada seorang anak Tuhan mengajak saya pelayanan ke Medan. Waktu itu dengan Kiki idola cilik dan satu lagi temannya, saya lupa namanya siapa. Adik saya juga tuh, orang Batak juga. Dan saudara, waktu saya melayani, saya mau naik ke mimbar, dan saya diintimidasi oleh iblis. Iblis berkata, kamu gak layak, kamu orang berdosa. Tapi waktu saya naik ke mimbar, saya dikuatkan dalam firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Karena saya merasa berdosa dan saya tidak layak. Makanya saya nggak bisa maju melayani Tuhan. Nggak ada kekuatan. Tapi waktu saya baca 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa, maka ia setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dari kejahatan. Ya, dan akhirnya saya minta ampun dan akhirnya saya dimampukan oleh Tuhan. Saya naik ke mimbar, saya kesaksian pujian. Di situ saya betul-betul diberikan suatu cahaya yang terang. Dan Tuhan berkata, tinggalkan entertain, berikan hidup, sepenuh hidupmu untuk aku. Wah, saudara. Saya mulai bergumul itu, karena saya sudah mulai menyanyi dan dapat uang belasan juta, minimal puluhan juta pada saat itu. Wah, saya bergumul, aduh ini kalau punya uang begini kan bisa beli rumah, bisa beli mobil. Melayani Tuhan jadi pendeta. Waduh, dapat apa? Teman saya semua berkata, apa untungnya kamu melayani Tuhan? Bahkan ada hamba Tuhan berkata, nanti aja kalau sudah kaya terkenal baru melayani Tuhan. Jadi nggak susah-susah kayak kami. Gitu. Saya bilang, Om, saya justru mumpung masih hidup, saya mau melayani Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Tapi mumpung masih hidup harus berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, saudara. Teman-teman entertain berkata, San, kamu tuh punya suara bagus. Ya, kamu bisa jadi host, kamu bisa enak pembawaannya waktu bawa acara. Wajah kamu gak jelek-jelek banget. Ya, yang senyum makasih bilang saya sedikit ganteng. Tapi saya sudah ada yang punya, saudara ya. Tetap suami-suamimu lebih ganteng. Pacar-pacarmu lebih ganteng. Saudara, kamu punya wajah yang menarik. Bisa dijual, enak aja. Saya ini punya Tuhan. Saya gak bisa dijual kepada dunia. Amin, saudara. Dan saya tetap taat. Saya belajar di seminari Betel Petamburan. Saya dimuridkan beberapa hamba Tuhan yang rendah hati dan lemah lembut. Saya selalu mencari hamba Tuhan yang tidak suka pamer harta, tidak suka pamer kekayaan.
Nggak suka pakai berlian yang banyak. Saya lebih senang dengan hamba-hamba Tuhan yang rendah hati seperti itu. Kenapa? Karena spirit roh itu transfer. Jadi kalau kita dekat dengan hamba Tuhan yang rendah hati, maka hidup kita jadi rendah hati. Lemah lembut, nggak suka marah. Dulu saya keras, tapi begitu saya terus dekat sama Tuhan, dekat dengan hamba-hamba Tuhan yang seperti ini, saya terus belajar menjadi lemah lembut dan rendah hati. Dan juga belajar sabar. Nah ini saudara, pikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setiap kita pasti punya panggilan. Tuhan pasti berkehendak dalam hidup kita. Mulai pikirkan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Tuhan mau bekerja apa melalui saya. Tuhan mau apa ya kira-kira. Saudara terus harus cari tahu. Tuhan mau apa. Tuhan mau berbicara apa. Tuhan mau ngomong apa melalui saya. Amin saudara. Ya, taat sampai mati di atas kayu salib seperti Tuhan Yesus. Ya, makananku, dan Tuhan berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Mulai pikirkan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kesenangan di dunia itu sementara. Kita nggak bawa mati masuk surga. Sedangkan Paulus berkata, apa yang dulu kuanggap berharga itu adalah sampah. Ada orang kaya dipanggil sama Bapak, malaikat datang. Hei orang kaya sudah siap, kamu sudah mau mati, sekarang mau mati nih. Orang kaya berkata, aduh saya belum siap, saya kerja susah payah, saya belum nikmati hidup. Tiba-tiba sudah tahu apa yang terjadi? Dia berkata, kat malaikat boleh nggak saya bawa harta saya bawa duit saya bawa semua emas-emas, berlian, barang-barang mati, saya bawa semua ke surga boleh nggak? Malaikat berkata, terserah, kalau menurutmu itu berharga, ya terserahlah. Orang kaya dengan bawa kantong yang besar, kantong yang bagus, dia masukkan hartanya, emasnya, semua apa yang dia usahakan di dunia. Dia panggul, dia naik ke surga bersama malaikat. Waktu dia mau masuk surga, dia kaget. Surga kan emas semua jalannya, saudara. Ya, berlian-berlian, semua batu-batu berharga, semua yang luar biasa itu ada di pagar-pagarnya surga. Semua orang yang suka batu akik pasti suka di surga. Karena semua batu yang bagus-bagus ada di sana, saudara. Dan waktu dia naik tangga surga itu yang terbuat dari emas. Orang kaya ini, aduh, malu hati. Dia turunkan pelan-pelan apa yang dia punya dari panggulnya sampai menyentuh tanah. Malaikat tepuk dari belakang. Bos, jangan buang sampah ya sembarangan. Waduh, ternyata apa yang kita usahakan di dunia ini sampah. Makanya Paulus berkata, apa yang dulu kuanggap berharga itu adalah sampah. Tetapi pengenalan akan Tuhan itu lebih berharga. Saya bersyukur waktu ikut Tuhan, Tuhan bawa saya pergi ke luar negeri. Pelayanan ke seluruh kota yang ada di Indonesia. Tapi bukan itu yang saya banggakan. Tuhan memberikan kami tempat berteduh. Tuhan memberikan kami kendaraan. Tuhan memberikan kami satu usaha kecil lah untuk bisa makan. Dan juga untuk menopang kehidupan, menolong pelayanan yang ada. Ya, karena kita rindu pelayanan itu harus settle. Jangan sampai kita tuh, wah, kesaksian, oh saya ini pelayan ke sini cuma bisa beli tiket berangkat, pulangnya saya belum pikirkan. Nah itu namanya tidak berhikmat. Kalau saudara mau misi, artinya tiket berangkat harus beli, pulangnya juga harus beli, supaya tidak ngerepotkan orang. Supaya menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Prepare dengan benar. Saya bukan bangga dengan itu semua. Itu semua buat saya sampah. Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan lebih berharga dari segalanya. Engkau semakin bertumbuh di dalam Tuhan, itu lebih berharga. Engkau semakin serupa dengan Kristus, punya rendah hati dan lemah lembut, itu lebih berharga. Ya, saya mungkin jadi hamba Tuhan yang tidak diminati orang, karena saya nggak suka jilat-jilat orang, saudara. Saya minta maaf. Mau ada pengusaha kaya, mau ada yang miskin, semua sama buat saya. Saya melayani jemaat Tuhan di kebun sayur, rumahnya hanya dari bedeng, dari triplek, kita layani dengan baik. Kita layani mereka, kita kasih mereka, kita tolong mereka terus. Karena saya tahu bahwa waktu kita melayani orang, kita tuh sedang melayani Tuhan. Matius 25 ayat 40 berkata, apapun yang engkau lakukan bagi salah saudaraku yang paling hina, engkau melakukan untuk aku. Jadi kalau kita melakukan untuk manusia, siapapun itu, orang di jalanan, gelandangan, kamu melakukan untuk aku. Khususnya buat orang yang hina. Di situ saya tahu. Makanya kita harus terus jadi berkat buat orang yang ada di jalanan. Besok gereja akan turun ke jalanan membagikan nasi padang kepada orang-orang di jalanan. Tim akan bergerak, saudara, ke sana. Ya, juga akan membeli sembako
untuk jemaat-jemaat yang susah, menolong mereka tiap minggu, yang mereka nggak bisa kerja. Kita tolong terus sampai mereka bisa settle. Karena tugas gereja, uang gereja adalah uang Tuhan. Harus digunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Saya berkomitmen sampai Tuhan Yesus datang kedua kali sebagai gembala. Tidak menerima gaji, tidak menerima persembahan kasih, tidak menerima presentase perpuluhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan saya melayani. Itu sudah lebih berharga daripada apa yang dunia berikan dalam hidup kita. Milikilah pikiran yang suci. Pikiran yang utamakan kehendak Bapa. Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkannya kepadamu. Saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sampai hari ini melayani Tuhan. Tidak pernah ada kekurangan. Tidak lebih, tidak kurang. Semuanya cukup. Cukup apa adanya. Hidup berpada, bersyukur dengan apa yang ada. Nggak usah branded. Di dalam Kristus itu nggak ada branded. Di dalam Kristus nggak ada gaya-gayaan. Nggak ada menang-menang aksi. Nggak ada seperti itu. Di dalam Kristus adalah humble. Sederhana. Apa adanya. Di dalam Kristus lemah lembut, rendah hati. Dan mencerminkan karakter Kristus menghasilkan buah-buah roh. Amin, saudara ya. Ya, perhatikan baik-baik. Pikiran kita harus disalibkan. Supaya hidup kita tuh mati. Supaya menjadi benih yang betul-betul bisa berakar, bertumbuh, dan berubah. Kalau hidupmu nggak mati, saudara nggak bisa memikirkan apa yang menjadi kehendak Bapa. Mati dagingmu. Ya. Saudara harus mati dagingmu. Baru engkau mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Apa yang menguntungkan Tuhan. Pikirkan itu. Lalu yang keempat, yang terakhir, pikiran kita harus berfokus pada kekekalan. Bahwa setelah mati ini, kita akan bertemu dengan Bapa. Pertanyaannya cuma dua. Bapa ketemu kita, Bapa kenal kita nggak? Bapa berkata, nyala daripadaku segala pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Atau yang kedua, baik sekali hambaku yang setia. Karena kau setia dan berkata kecil, kau akan diberikan tanggung jawab yang besar. Berpikirlah untuk sesuatu tentang kekekalan. Kita melayani ada di dunia ini tidak selamanya. Saya tidak bangga sebagai gembala. Saya sudah bilang kepada pengerja dan jemaat, saya tidak mau sampai mati baru penggembalaan itu diserahkan. Saya bilang sama mereka, kalau memang ada yang bisa gantikan saya, dan nilai kalian lebih daripada saya, silakan ambil posisi penggembalaan ini. Karena pengembalaan itu milik Tuhan. Dan kalau kamu bisa dipakai Tuhan lebih daripada saya rindu. Itulah apa yang sudah dibangun. Karena kebaikan Tuhan sudah 4 gereja yang sudah terbangun. Yang masih Tuhan percayakan pada saya di kondominium Edelweiss dan juga kebun sayur. Yang lainnya sudah kami serahkan. Karena kerinduan kami, gereja itu menjadi milik Tuhan. Kita membawa anak-anak rohani itu terus diperlengkapi dan dipersiapkan. Kalau mereka punya hati sama dengan saya, atau bisa lebih, itu lebih baik. Maka gereja itu pasti diserahkan kepada mereka. Nah, tidak mau meninggal, nanti istri tidak mau, anak tidak mau, keluarga tidak mau. Tapi dipersiapkan siapa yang akan meneruskan sebelum Tuhan panggil kedua kali. Nah, saat ini harus dipersiapkan sebelum Tuhan panggil kedua kali. Saat ini juga mari berfokus pada kekekalan. Pikirkan apa yang Tuhan mau. Siapa yang beruntung punya Tuhan Yesus boleh angkat tangan. Yang beruntung punya Tuhan Yesus. Saya mau tanya hari ini. Apakah hidupmu sudah menguntungkan Tuhan? Apakah Tuhan diuntungkan melalui hidupmu? Kalau saudara berpikir ini, engkau mulai berpikir bagaimana menguntungkan kerajaan surga. Mari kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, persiapkan perjamuan kudusmu. Kita datang kepada Tuhan. Saya rindu saat ini. Kalau saudara nggak siap roti yang biasa, saudara siapkan apapun yang ada di sekitar saudara. Mungkin ada pecahan keripik atau apapun, siapkan itu. Saya percaya bukan harus roti yang seperti ada ayatnya ini, tidak harus. Yang penting adalah maknanya. Siapkan juga perjamuan kudus. Kenapa? Kami di gereja kami, gereja yang Tuhan percayakan kepada kami bersama-sama, saya selalu bilang kita menjadi gembala bersama-sama. Pemimpinnya, gembala tertinggi adalah Tuhan. Kita harus perjamuan setiap minggu, karena itu Alkitabiah. Bukan perjamuan kudus setiap minggu pertama, tapi setiap minggu. Karena ini tanda di mana kita menyatu dengan Tuhan. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Saya mendapat firman Tuhan dalam roti ini, Mazmur 118 ayat 26a. Diberkatilah dia yang datang
dalam Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita. Semuanya sudah siap yang di Zoom, karena saya hanya bisa melihat yang di Zoom, yang di Facebook dan Instagram saya nggak bisa lihat. Tapi mari siapkan roti dan anggur saudara. Ya, semua sudah siap? Oke. Apapun itu, hanya air putih nggak apa-apa. Yang penting maknanya. Yang penting maknanya, memperingati Tuhan. Ya, mari siapkan roti. Angkat roti dari kepalamu. Ora makatana yasikerabu. Sucikan, kuduskan kami. Ampuni segala dosa kami. Dan biarkan kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jika saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang adalah tubuh Tuhan Yesus di atas kayu salib, guna menyelamatkan dosa dan pelanggaran setiap kita. Semua yang percaya katakan, amin. Dan yang berkata amin, mari kita makan sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyatu dengan tubuh-Mu. Oh, Ramaya Sikirabu. Oh, Ramakaya Sikirabu. Mari angkat cawan dari kepala saudara. Anggur atau air atau teh atau soda, apapun itu. Yang penting maknanya adalah darah Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sebelum saudara minum, berdoalah minta sesuatu yang baik. Mintalah bagaimana pikiranmu menjadi pikiran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Pikiranmu dikendalikan oleh Roh Kudus. Engkau memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Engkau memikirkan apa yang suci. Engkau memikirkan apa yang serba mungkin di dalam Tuhan. Engkau memikirkan tentang kekekalan di dalam Tuhan. Bagaimana hidup saya menguntungkan Tuhan. Sebab banyak saudara yang hari ini berkata, Tuhan, aku mau benarkan pikiranku. Supaya hidupku benar, langkah kerjaku benar, dan hidupku memuliakan Tuhan. Mintalah sesuatu yang baik. Yang baik di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti berikan. Jika saudara percaya bahwa anggur yang saudara akan minum ini adalah darah Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib, guna menyelamatkan dosa dan pelanggaran setiap kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa supaya kita dibenarkan di dalam namanya. Semua yang percaya bahwa ini adalah darah Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman. Oh rahmat, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu tidak layak, tapi Engkau yang melayakkan kami. Oh syikarabu, ngeramaya siketu. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misma-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misma-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Finding my work, menemukan pekerjaanku dan menemukan destiniku. Yang paling saya utamakan adalah bagaimana kita sadar bahwa kita diciptakan untuk di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Adalah supaya pikiran kita benar dulu. Kalau kita pikirannya benar, maka kita akan mengerti apa yang Allah sudah sediakan bagi setiap kita. Kalau pikiran kita dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kita bisa mengerti apa yang Allah sediakan bagi setiap kita.
Karena dia rindu kita hidup di dalam dia. Pekerjaanmu akan baik. Dan kau akan menghasilkan yang memuliakan Tuhan. Waktu pikiranmu benar. Dan pikiranmu dikendalikan oleh Roh Kudus. Mari angkat tanganmu. Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat kekasih-Mu. Saat ini, gembala kami adalah Tuhan Yesus. Dan gereja adalah milik-Mu. Semua gereja adalah milik Tuhan. Semua gereja adalah gereja kami. Saat ini, dalam kondisi seperti ini kami katakan, kami tidak terpengaruh dengan krisis dunia. Kenapa? Karena kami tahu surga tidak pernah krisis. Engkau bukan lagi diberkati oleh dunia. Tapi saat ini, surga Tuhan yang memberikan engkau pemeliharaan yang luar biasa. Akan ada mana yang turun dalam hidupmu. Akan ada aliran kehidupan, air aliran kehidupan. Sehingga engkau tidak akan pernah haus lagi. Dan engkau akan melihat Tuhan memelihara engkau dengan dahsyat. Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan. Dalam kondisi ini, hamba-Mu berkatakan, mereka makin diberkati Tuhan. Mereka makin dimuliakan Tuhan. Dan hidup mereka mengenapi firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera. Engkau yang sudah diberkati, ingatlah, pengharapan, kedamaian, sukacita, mujizat keajaiban Tuhan menyertai engkau sekarang dan sampai kedatangan Tuhan yang 2 kali menyebut setiap kita di awan-awan permai. Engkau yang sudah diberkati, jadilah berkat dan ubahkan dunia bagi kemuliaan Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya percaya bahwa Dia adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Dan saya rindu setiap saudara saat ini, ya, mungkin yang di Zoom bisa ngobrol lebih